sejahtera bagi kita. Shalom dari studio Gereja Masehat hari ke-7 daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-12. Tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang utama biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di setiap hati kami. Agar ketika kami belajar, ketika kami mendengar, kami boleh mengerti dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar pelajaran sekolah sahabat dari hari ke hari. Dan pada hari Sabat kita akan belajar bersama-sama mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-12. Dan ayat tema yang telah dipilih oleh penulis sekolah sahabat terambil dalam perjanjian lama. Dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-23 bunyinya berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikianlah juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Nah, topik pelajaran yang ke-12 ini adalah peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Mari kita akan mempelajari garis besar atau rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini. Bagian pertama dalam pelajaran sekolah sahabat ini mengatakan bahwa umat Allah yang terlibat dalam konflik terakhir antara Kristus dan iblis tidak ditinggalkan dalam kegelapan tentang peristiwa-peristiwa terakhir, dan mereka juga tidak ditinggalkan oleh Allah selama penggenapannya. Kemudian yang kedua dalam pelajaran sekolah sahabat ini, seperti seorang jenderal terpercaya yang menginspirasi pasukannya untuk berperang, Allah juga mempersiapkan kita untuk berperang dengan memberikan kepada kita firman kenabiannya untuk menjadi inspirasi, orientasi, dan pemberdayaan. Nah, dalam poin ini saudara-saudara, kita melihat bahwa pertama kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya pedoman atau petunjuk penuntun yang dapat dipercaya. Firman Tuhan adalah sumber segala kebenaran dan kuasa. Kita akan selamat hanya jika kita tetap setia kepada firman ini. Dengan demikian, kita harus tetap berpegang pada nasihat dan hikmat kitab suci, terlepas dari apapun yang tampak bertentangan di tengah-tengah peristiwa dunia. Kemudian, dalam poin yang pertama ini juga kita boleh melihat di mana kita harus memegang hari Sabat adalah tanda komitmen dan kesetiaan kita kepada Pencipta dan Juru Selamat kita. Jadi hari Sabat itu bukan hanya hari ibadah, tetapi hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kita tidak akan pernah sendirian dalam keterlibatan kita di dalam pertentangan besar dan dalam penggenapan misi Allah untuk memberitakan Injilnya yang kekal. Sebaliknya, Roh Kudus sendiri akan memberdayakan umat Allah dengan cara yang khusus untuk bersaksi di depan umum kepada dunia akhir zaman tentang kuasa Injil dan tentang panggilan Allah kepada semua orang. Untuk apa saudara-saudara? Untuk kembali kepadanya, meninggalkan iblis dan posisinya. Perkembangan ini dikenal sebagai hujan akhir atau pemberdayaan Tuhan atas umatnya dan seruan nyaring yang merupakan pemberitaan Injil di depan umum. Nah, kita melihat tema dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah ada dua fokus dalam tema pelajaran ini. Yang pertama adalah menerima kasih dan keselamatan dari Allah. Di dalam Yesus Kristus
akan membangkitkan di dalam diri kita kasih yang tak tergoyahkan kepadanya dan tekad untuk setia kepadanya, kepada firman-Nya dan kepada hari Sabat-Nya. Yang kedua, tema yang kedua, Roh Kudus akan memberdayakan kita dengan pencurahan hujan akhir. Pencurahan ini akan memampukan kita untuk memberikan seruan nyaring atau panggilan terakhir kepada dunia untuk bertobat dan diselamatkan. Saudara-saudara, pertanyaan yang terakhir dalam pelajaran sekolah Sabat ini, apakah kesetiaan orang Kristen itu? Dan mengapa orang Kristen setia dan kepada siapa mereka setia? Saudara-saudara, tentunya ada satu pilihan. Kita harus setia kepada Allah dengan ketulusan, dengan kejujuran. Kita setia kepada Allah saja. Sesuai dengan sifatnya yang penuh, ya, dengan yang penuh dengan kesetiaan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berada pada penyembahan hanya kepada Allah saja dan juga kepada hari Sabat. Kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini secara terperinci dari hari ke hari, dan kita akan mendiskusikan di setiap UKSS di pelajaran sekolah Sabat yang ke-12 ini pada hari Sabat di jemaat kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur oleh karena lewat pelajaran yang indah ini, lewat pelajaran yang ke-12 dan pelajaran sekolah Sabat, memberikan satu kekuatan, pembaharuan dalam hidup kami, agar kepada siapa kami harus menyembah, hanya kepada Allah saja, kepada Allah Khalik Pencipta yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, bahkan juga harus menyembah pada atau beribadah pada hari Sabat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.